الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وقبل البداية والنهايات خلفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا في أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات وغالي الحسنة وغادي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومهم في الدارين آمين. Al-Babu Sadisu wal Isruna, bab yang ke-26, Fit tasdidi ala zina, pada menyatakan sangat keras siksanya ala zina, atas berzina. Panjang sarahnya inilah, kita baca di pinggirnya lah, di bawah tuh. Al-Babu Sadisu wal Isrun fi tasdidi ala zina, bab yang ke-26 pada menyatakan sangat dilarang karena dosanya sangat besar ala zina, atas berbuat zina. Yang di bawah itulah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, az-zina, bermula zina, yurisul faqra, mewariskan kefakiran. Jadi mun hendak kita anak lawan cucu tak umpat jadi orang yang fakir, bagus saya ada bisi wiritan jina, maka anak sampai turunan kita jadi orang-orang fakir. Di rumah pun termasuk rumah yang kada berberkat lah, yang pernah digawi jina di situ. Wa qala alaihi salatu wassalam, zinal ainaini, bermula zina kedua mata adalah an-nadharu, memandang. Jadi mata yang memandang kepada yang kada dihalalkan itu sudah berzina. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi pun bersabda, an-nadharu, bermula memandang, ilan nisa'il ajnabiyati, kepada perempuan yang kita itu boleh kawin lawan inya. Nah itu ajnabiyah naranya, kita boleh kawin lawan inya, maka memandangnya itu tapi dengan syahwat lah. Memandang sekilas biasa aja tapi kada syahwat, kada apa-apa. Memandang sekilas biasa tapi bila membuliki, nah bisa bersyahwat tuh. Atau kada membuliki cuma berendam, bersyahwat juga. Nah, amun melihat sekilas, talihat sekilas itu kada apa-apa itu, asal jangan berendam atau membuliki, nah gitu tuh. Maka memandang ilan nisai al ajnabiyati, yang kita boleh kawin lawan inya itu, minal kabairi, termasuk dosa besar. Nah, memandang aja sudah termasuk dosa besar. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi juga bersabda, zinar rijlaini al-musanna. Zinar rijlaini al-musanna, zina dua kaki. Adang dulu lah, kita salah dulu nih. Zinar rijlaini bermula, salah baca nih lah, bermula zina kedua kaki, al-masyu. Nah itu, kita lihat dulu ada huruf nun di situ. Zina kedua kaki, al-masyu, adalah berjalan menuju tempat yang diharamkan tadi, itu sudah zina dua kaki. Zina rijlaini al-masyu, biar Nabi zina kedua kaki adalah berjalan menuju tempat tersebut, sudah berzina berarti kalau jalannya menuju ke situ. Amun sepeda motor, nah hitungan berapa kali putar sepeda motor itu bannya. Wa zinal yadaini, dan bermula zina kedua tangan. Bermula zina kedua tangan, al-batshu, yaitu memegang atau menjapai atau memusut. Nah sama tuh zina kedua tangan, memang kada apa-apaan, cuma berjapaian sudah zina. Wa zinal ainaini an-nadharu, ini tadi. Dan zina kedua mata, jar Nabi itu adalah melihat atau memandang. Wa qala alaihi salatu wassalam,
jadilah mencapai ke memandangkah berjalan ke arah situ sudah dihukumi zina dan itu sudah termasuk dosa ganal. Tapi menurut sebagian ulama itu belum dipadahkan dosa ganal. Hanyar kan mukaddimah jadi itu. Yang dosa ganal itu bila sudah yang terjadi itu itu dosa ganal. Itu hanya pintu-pintunya aja kita. Nah, itu. Ada sebagian ulama berpendapat maka itu. Cuma biasanya kadang mungkin langsung terjadi, mungkin ada lewat pintu-pintunya dulu ya kalau. Nah, jadi para ulama mendahkan ya dosa ganal juga karena itu mendatangkan kepada yang terjadi itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, zaniyatun wahidatun, satu kali berzina tuhbitu, menggugurkan atau menghapus atau membakar amala sab'ina sanatan, amal ibadah 70 tahun. 70 tahun kita beribadah, amal pahala kita tadi gugur. Mas, rugi bener lah. Umur 30 tahun hanya 30 tahun bajina sekali. Pahala kita beribadah 30 tahun hilang. Hutang pulang 40 tahun. Memajari hutang jina aja. Sekalinya seminggunya jadi wiritan, seminggu sekali bajina. Nah, berarti itu kali berapa tuh kita? Jadi kita beramal tuh saja menutupi jina itu aja. Jadi jangan heran kan apabila kita di akhirat ada bakal yang kita bawa habis tabanam oleh jina ini aja yang untuk banami pahala. Belum lagi hiri itu membakar pahala juga. Hiri aku loninya tuh aja. Ini dapat binian muasa kok ada aja. Nah, yang dihiriakan yang kada bagus. Jadi maginnya maka sudah bajina bahiri-hirian pulang. Jadi pahala amal ibadah kita tadi habis. Itu menggibah orang pulang dubulnya berapa kali habis pahala. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi kita bersabda. Nah, jadilah tadi kita bayangkan bila kita bajina 70 tahun ibadah kita pahalanya habis, umur kita hanya 30 tahun. Hutang ya kalau. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, ma min dzambin ba'da syirki, tidak ada dari dosa setelah syirik, a'zamu, yang paling wanal, indallahi, di sisi Allah, min nutfatin, yang melebihi dari satu nutfah itu air mani, wada'aha rajulun, yang meletakkannya akan air mani tersebut oleh seorang laki-laki, fi rahimin, dalam satu rahim, la yahillu lahu, yang kada halal baginya. Jadi kada kawa sembarang hambur ya kalau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, jadi dosa yang paling ganal sesudah syirik. Nah, itu sebagian ulama mengatakan dosa yang paling ganal sesudah syirik durhaka kepada ibu bapa. Ini ada jonang kayak ini termasuk dosa yang paling ganal sesudah syirik adalah berzina. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, inna li ahlin nari. Nah, inna li ahlin nari, sesungguhnya bagi penduduk neraka itu sayhatan, ada satu bau yang menampur-nampur. Jadi penduduk neraka itu ada semacam bonus Tuhan, yaitu mendapat bau yang sangat menampur-nampur, minnat senirihi farajizani. Nah, zani, dari bau bangkainya kemaluan orang yang berzina. Nah, jadi mengkawa kita menibat masuk neraka juga jangan sakamar lawan bun berzina ini. Nah, sebab kita dapat bonus baunya itu luar biasa. Bau benar, melebihi dari bangkai yang lain-lainnya tuh. Nah, ternyata dari kemaluan si penzina, para jizani. Nah, wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, al-ghina, bermula kaya. Nah, gina tuh kaya. Wa zina, dan berzina. Jadi kaya dan zina la yajtami'ani, kada mau terkumpul keduanya dalam kehidupan kita.
Pemahamannya orang itu bila berzina cagar miskin, kadang biar yang sugih cagar runtuh gara-gara zina. Nah, jadi kaya lawan zina kadang mau tak kumpul dalam satu rumah, dalam satu diri seseorang. Artinya bila bolah zina itu jadi wiritan, maka dirinya tadi miskin. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, tarkuz zina, meninggalkan zina, bermula meninggalkan zina, yurisul ghina, mewariskan atau mendatangkan kekayaan. Nah, jadi mau kita berdagang, ada keinginan hendak sugih, bagus saja, tapi jangan titik hendak sugih supaya nyaman bersedekah, nyaman beribadah, nyaman berbari-bari, nyaman membantu orang. Nah, bagus kayak itu niatnya. Kalau hendak sugih aja titik, kada ada lagi lebihannya, itu berdosa kita. Menurut ilmu tasawuf lah, kalau menurut ilmu fikih ada berdosa aja bang. Kalau fikih itu kita hendak sugih, menurut fikih itu kada mengganggu orang juga, kada berdosa. Tapi kalau dalam tasawuf kada beradab lawan Tuhan. Kita hendak sugih titiknya itu saja, supaya jalan dua-duanya menurut fikih masuk, menurut tasawuf masuk. Nah, jangan titik tapi koma. Ya Allah, ulah hendak sugih, nyaman ulun nyabai ibadah, hendak naik haji 10 kali kawa, hendak bersedekah, hendak beri-bari. Nah, amun kita hendak sugih supaya mengumpul harta aja, menurut fikih memang masih boleh-boleh aja, kan tak ganggu orang ya. Tapi kalau menurut tasawuf itu sudah berdosa. Nah, jadi nyatakan bila kita hendak berusaha itu, mun hendak balabih pada orang tak banyak, nyatakan sagan menolongi orang kayak itu. Nah, tapi kadang mau juga sugih amun kita beisi wiritan bezina. Dijen Nabi, karena zina itu mewarisi fakir, miskin. Sedangkan meninggalkan zina yurisul ghina, mewariskan sugih. Nah. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, man zana zuniya bihi. Man zana zuniya bihi. Barang siapa berzina, zuniya bihi, inya diazab sebab zinanya. Walau, nah, walau itu bahasa Arab, bahasa kita ya walau aja sama. Sekalipun walau, nah berarti kan walau itu sekalipun bihayfani darih, di balik dinding rumahnya. Nah, maksudnya di dunia juga orang yang berzina itu disiksa. Dengan apa Allah menyiksa? Dengan kefakiran hidupnya. Nah, walaupun ia berdiam bersembunyi di balik dinding rumahnya, tetap Allah julungi kefakiran kena di dirinya, atau kada ketenangan hati. Jadi hati orang yang berzina itu kada tenangnya, kada berberkat hidupnya. Ibarat usaha itu jaga runtuh, beruntuh. Nah, tapi pulang ada juga hikmahnya nih tuh, sagan teguran bagi dirinya. Nah, mun inya sadar nih tuh. Nah, wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, man zana bi imra'atin, barang siapa berzina dengan seorang perempuan, umum ajalah siapa ke perempuannya nih, mun yang bini kita lain lagi kisahnya. Fatahallahu alaihi bi qabrih, maka Allah buka akan di dalam kuburnya tadi lorong sama niyata abwabin minan nar, ada 8 pintu, yang 8 pintu itu bertambusan dengan api neraka. Nah, bertambusan, jadi apa-apa yang dalam isi neraka tuh jangan menjenguk ke kubur kita. Tasarahinya dano ular, dano naga, macam-macam keluarnya masuk berjenguk bertambusan bang. Yakhruju min tilkal abwabi, keluar dari 8 pintu tersebut yang bertambusan dengan api neraka ini nih, di kubur kita tuh 8 pintu bertambusan, yang keluarnya nih tuh akhoribu, kala jengking, wahayatun, dan ular-ular, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bertambusan masuk, melihat kita ikutnya. Jadi pemahamannya orang yang berzina kada sempat bertaubatnya lah, kada sempat bertaubat, menyebut taubat lain lagi kisahnya. Maka di kuburnya tadi sudah mendapat azab, yang azab tersebut azab fasilitas neraka. Nah, gitu tuh pemahamannya.
langsung habis kan nih. Panjang juga sarah dalamnya nih. Ngeri ini nih. Kita baca langsung semuanya halaman 64. Al-babu sabi'u wal isruna, bab yang ke-27, fit tasdidi 'alal liwati. Nah, pada larangan keras atas liwat. Liwat itu hubungan sejenis. Bisa laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Hubungan sejenis ya kita. Laki-laki kawin lawan bini-bini kayak biasa ya. Sakalinya besarakan. Lalu yang lakiannya ini trauma lalu mencintai sejenis, atau yang bini-bininya trauma lalu mencintai sejenis. Nah, ini haram hukumnya. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, biar Nabi bersabda nih. Ini tak nih ciri akhir zaman lah. Jadi kita nih hati-hati bener bisi anak. Bila pina gaya pina malah lain, nah diarahkan ke arah yang baik. Mun dilihatakan makin baganal makin ngalih kena merubah. Nah, ketahuan gaya tuh anak kita tuh sudah pina menyimpang, ketahuan. Jadi hati-hati. Bila bi anak laki-laki jangan ditokorakan bubunikaan yang bibinian, jangan. Tokorakan senjata, pistol, rambo kabarangai supaya inya jantan. Bila anak kita bini-bini jangan ditokorakan pistolan yang pina gaya laki-laki, jangan juga. Bini-bini tokorakan boneka bini-bini juga mainannya. Nah, itu jangan tapaling. Itu cara mendidik mulai lagi halus tuh. Wala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi kita bersabda, man khabbala, baknya bertasdid, man khabbala, barang siapa mencium gulaman, seorang laki-laki, bisyahwatin, tapi dengan syahwat, nah azabahullahu ta'ala finnar, maka Allah ma'adzab laki-laki tersebut dalam api neraka alfasanatin 1000 tahun. Ini sekali ciuman aja. Nah, 2 kali ciuman 2000 tahun. Apalagi lebih dari ciuman makinnya. Ini 1 ciuman aja tapi dengan syahwat. Wa qala alaihi salatu wassalam, lau igtasala al-lautiyu, sumpah ilah al-lautiyu. Nah itu lautiyu, seandainya mandi orang yang berhubungan sejenis ini, bisa laki-laki dengan laki-laki, bisa perempuan dengan perempuan, lalu imbahnya melakukan hubungan itu mandi bima'il bahri, dengan banyu lautan. Banyak mana banyu lautan tuh lah. Lam yaji yaumal qiyamah illa junuban, maka kayaknya di hari kiamat di akhirat inya kada datang melainkan tetap dalam keadaan junub. Nah, artinya kadang kalau di ganal itu, walaupun di Indonesia mereka aja, walaupun di dunia ini kau aja ampih junubnya, tapi di akhirat tetap junub amun kada bertaubat inilah. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, man khabbala gulaman bisyahwatin, barang siapa mencium seorang laki-laki bisyahwat, dengan syahwat, uljima bilijamin min narin, maka inya kaina dijaret gulunya lalu diulah muda kaya kuda, dikendalikan dengan jaratan kendali yang dari api neraka. Dijaret, digulu, ditatak, dihirit-hirit, dikendalikan dengan jaratan, dengan tali rantai yang dari api neraka. Kayak itu. Wa qala alaihi salatu wasalam, man massa, nah ini lebih berat lagi, man massa, barang siapa menjapai, memusut gulaman, seorang laki-laki, bisyahwatin, dengan syahwat, la'anahullahu wal malaikatu wan nasu ajma'un, maka melaknat oleh Allah dan seluruh malaikat dan seluruh manusia seluruhnya. Nah, dapat laknat Allah, dapat laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man adkhala kubulahu, barang siapa memasukkan senjata depannya, fi duburi imra'atin, pada belakang istrinya. Nah, ini istrinya pulang, walaupun bini seorang, tapi gaya main belakang ini. Nah, ada boleh juga ini, biniku juga aja, bujur bini, tapi salah masuk. Nah, salah kamar. Ba'asahullahu yaumal qiyamah, maka Allah kena membangkit orang tersebut hari kiamat, wa huwa antanu. Nah, antanu
Jadi jangan hendak menarin anak antano lah. Wahwa antano, dan dia lebih busuk minal jipah, dari bangkai yang paling busuk. Nah, jadi saingan aja nih lawan yang kemaluan penjina tadi masuk babnya di sini. Lebih busuk daripada, jadi orang-orang berzina itu kan bau busuk tadi kan yang luar biasa. Di antara yang paling busuk bang ini pulang nih. Nah, antanu lebih busuk daripada bangkai. Ini padahal ini sah nih dua laki bini tuh. Tetap kada boleh kalau main belakang. Nah, itu. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, idza atar rajulu ar-rajula, apabila menggawi seorang laki-laki akan laki-laki, fahuma zaniyani, maka keduanya itu berzina. Nah, main badminton sama badminton kada kawa. Wa idza atat al-mar'atu al-mar'ata, al-mar'atu pamulaan fa'il, mar'ata kadua maf'ul bih. Wa idza atat, kalau disambung, atatil mar'atu al-mar'ata. Nah, apabila menggawi oleh seorang perempuan dengan perempuan, fahuma, maka kedua-duanya pun zaniyatani, berzina juga. Begubal, siapa ada binian begubal. Kayak pakar tuh ada paham caranya, lo nggak mengerti juga lah. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, man qabbala gulaman bisyahwatin, barang siapa mencium seorang laki-laki bisyahwatin, dengan syahwat, maka annama zana ma'a ummihi, maka seolah-olah inya berzina dengan ibunya. Nah, dapat inya dosa berzina dengan ibunya. Padahal ini mencium aja sudah kayak berzina dengan seorang ibunya. Sab'ina marratan, 70 kali belum berzina lampuitan. Wa man zana ma'a ummihi marratan wahidatan, sedangkan orang yang berzina dengan ibunya satu kali saja, maka annama qatala sab'ina nabiyan, maka inya seperti mendapat dosa membunuh 70 nabi. Membunuh 70 nabi kali 70 kali berzina, kalinya tuh hitung berapa nabi itu, habis nabi dibunuhinya aja sekalinya. Nah, itu gara-gara hubungan sejenis. Wa qala alaihi salatu wassalam, man lafa fi gulamin, barang siapa mengerjakan hubungan sejenis dengan seorang laki-laki, asbaha aysara, maka jadilah dia fi qabrihi, di kuburnya, khinziran, seekor babi. Nah, seekor babi. Jadi gawian yang hubungan menyimpang di kubur berubah jadi babi. Wa qala alaihi, pasangin CCTV coba kan nyala melihat. Ada kalau dipasang CCTV lain alamnya. Lain alam yang di bawah tanah nih tuh, ini sudah berpindah ke alam barzah. Di situ jadi mun kita tabok, kita melihat ya tulang belulang ay. Kita kada tahu kayak apa siksa, kada melihat, kecuali orang dibukakan oleh Allah yang melihat. Jadi yang ada kisah-kisah di kubur jadi pasang CCTV segala macam kelihatan, ya itu dustainya. Itu huwak aja. Lain yang di bawah tanah itu yang ada tuh tulang belulang aja nih tuh. Lain alamnya. Nah, alam barzah itu termasuk alam gaib yang termasuk sejenis dengan alam akhirat, sejenis saja tuh. Nah, model kayak gaib bagi kita. Nah, walaupun alam barzah ini alam yang antara dunia dan akhirat, di tengah-tengahnya alam barzah. Nah, cuma sudah kawa alam barzah ini dihubungi alam akhirat. Sudah masuk ke situ wilayahnya, bukan alam syahadah. Kalau dunia ini kan alam syahadah, kau disaksikan oleh mata kepala. Dalam kubur pang imbang kita buka, kawa juga disaksikan oleh mata. Apa nih tuh? Ya tulang belulang tadi. Berarti di bawah kubur tuh lain alam barzah. Nah, nih tuh. Jadi kalau nya dipasang CCTV jadi kalau lihat ada bergerak-gerak dia, itu hulat. Yang bergerak nih tuh. Lain malaikat mungkar nakir, Bang. Jadi kita hati-hati juga melihat sesuatu video-video itu yang kebanyakannya banyak hoaxnya nih tuh. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, idza lamisa, tuh mim kah, lamisa al-gulamu al-gulama, apabila mencapai dengan maksud hendak berhubungan, talmisa itulah malam apa namanya tuh, meremas
Nah, seorang laki-laki dengan laki-laki, ihtazza al-arsy, bergetarlah aras. Ihtazza al-arsy, aras bergetar. Hendak berjejak pahian sudah, cuma tujuannya hendak berhubungan bersahwat nih, bergetar aras. Wa qalatis samawatu, maka langit yang 7 lapis berucap, ya Rabbana, wahai Allah Tuhan kami, umirna, kami ini disuruhkah, nakhtifuhu, untuk menyambar yang orang ninto. Langit minta izin sama Tuhan, kami ini disuruhkan segala menyambar orang ini. Nah, karena aras saja bergetar, utang 4 jua langit tumbur. Mun aras bergetar tuh langit 4 jua tumbur penduduknya. Jar langit kami sambarkan itu. Wa qalatil ardu, bumi pun tahun 4 jua tumbur gara-gara aras bergetar tadi. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, umirna nabala'uhu, apakah kami disuruh untuk menelannya, menaguknya? Nah, jadi berbahaya. Langit sarik, bumi sarik, aras bergetar. Hanyar hendak memulai, belum lagi terjadi. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, Nabi, la ta'tun nisaa, jangan kalian menghubungi atau menggawi istri-istri kalian fi astahihinna, pada jalur liwat belakangnya. Nah, pada jalur belakangnya. Jadi jangan kalian menggawi istri pada liwat belakang. Nah, gaya belakang gitu jangan. Mau gaya belakang tapi masuknya masih di muka, ada apa-apa. Mulai aja nih entah. Paham lah pian nih. Gaya belakang. Tapi masuk masih jalur muka, itu no problem. Optoyo aja. Masih boleh-boleh tuh nah lah. Tapi kalau yang luang belakang yang dimasuki, nanti yang ada boleh. Paham ya lo ini bisa salah paham ini. Fa innallaha ta'ala la yastahyi minal haqqi, karena sesungguhnya Allah Ta'ala la yastahyi minal haqqi, asal kata tidak malu dari kebenaran. Maksudnya sudah menjelaskan ini yang bujur, ini yang salah, dan sudah menghalalkan ini yang halal, ini kada. Kenapa menuju yang kada halal? Ada aja pun bini apamnya menuju yang lain apam. Al-babu tsaminu wal isruna, bab yang ketiga pulang. Oh, hanya 3 bab udah nah. Masih panjang waktu. Al-babu tsamin wal isrun, bab yang ke-28, fi man'i syurbil khamri, pada dicegahnya minum minuman keras, khamar aja kita. Jadi minuman keras ini seluruh yang memabukkan lah, dan bendanya cair. Nah, itu minuman keras narannya. Kalau bendanya padat bang memabukkan, itu narannya makanan keras, bukan minuman keras. Ya kalau nah padat jangan masuk level minuman, tapi makanan keras juga kada haram juga, hukumnya sama aja. Tapi bila inya padat memabukkan, beda hukum fikih dari segi ipiknya. Kalau nya cair memabukkan jadi najis, tapi kalau padat memabukkan kada najis. Itu aja efeknya. Jadi pengen bawa ganja nah di kantong boleh aja bawa sembahyang. Narkoba berbentuk pil misalnya bawa sembahyang boleh, masih sah sembahyangnya. Tapi mau ditaguk bang, nah jadi haram hukumnya. Tapi kalau nya bendanya cair, sejenis minuman keras yang arak tadi, ditaguk berdosa. Bilanya mabuk, kada mabuk tetap berdosa. Nah, dibawa sembahyang kada sah sembahyangnya. Nah, itu perbedaan yang memabukkan yang cair dan padat. Nah, itu. Jadi caranya kayak apa caranya jam supaya sah yang cair nih? Buat calamari is dulu. Lalu jadi padat. Tatap baik kada boleh karena asalnya cair juga. Nah, gitu. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, "Man syaribal khamra fid dunya." Barang siapa syariba itu fi'il madhi, dia meminum khamra akan khamar. Nah, khamra menjadi maf'ul bih, itu nasab hukumnya. Fid dunya, dalam dunia, lam yashrabha fil akhirati, makanya kada mendapatkan minuman tersebut di akhirat kaina. Kada minum di akhirat, pemahamannya kada masuk surga. Maksudnya amunnya masih masuk surga aja, di dalam surga tuh boleh minum apa aja yang nyaman-nyaman, tak masuk khamar. Jadi khamar surga itu ada kena.
Nah, jadi mau hendak minum khamar silahkan, boleh aja ulun membolehkan minum khamar tapi di surga. Silahkan aja tapi di surga. Tunggu kaina ya kalau. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, "Man syaribal khamra," barang siapa minum minuman keras mumsian waktu sore. Nah, mumsian tuh waktu sore. Asbaha musyrikan, maka waktu paginya inya dalam keadaan syirik kepada Allah. Mun kada bertaubat minum kamarian taguring pas subuh besokan hanya bangun, ya kan orang mabuk tuh bisa lawas guringnya. Pas bangun kada dan bertaubat, orang tuh sudah mensyirikatkan Allah taala, sudah dihukumi syirik sebenarnya. Nah, karena kada ada hendak berpikir bertaubat. Wa man syaribaha musbihan, dan barang siapa minum waktu pagi sakalinya taguring amsa imbah waktu sorenya masih belum coba taubat musyrikan, maka waktu sorenya inya termasuk di hal keadaannya syirik lawan Tuhan apabila kada bertaubat. Nah, jadi ada jelang waktu bila minumnya kamarian kada bertaubat, besokannya sudah dihukumi syirik. Bila minumnya besokan kada bertaubat sampai ke malam, nah kamarian itu dihukumi syirik. Pas minumnya tang hari ambil celah ya kalau minumnya tang hari ya, jadi luput ini anunya. Hitung aja pin berapa jam antara sore lawan pagi itu. Tang hari itu apabila nya ada jam hitungan jam nih tuh yang dihukumi syirik bila sampai kada bertaubat tuh. Nah, wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, al khamru, bermula khamar, minum-minuman keras, ummul khaba'isi, ibunya segala kejahatan. Ibunya segala kejahatan. Ada kisah dulu bahari ya kalau yang pemuda, dalam sini ada kisahnya. Nah, cuma mau ringkas aja kisahnya, namun dibacakan panjang. Seorang pemuda ahli ibadah, ya kalau dipaksa oleh perempuan, digoda oleh perempuan, hendak berzina. Ujarlah pemuda tadi, kada aku dan aku berzina, nyawa bila kada aku berzina lawan aku bakal riak nah bahwa nyawa hendak memperkosa aku. Nah, mun kayak itu kayak apa? Kada aku tetap namun kayak itu minum barang ini nah. Pilih antara dua, mun berzina silakan, atau minum minuman keras. Dipikir si laki-laki tadinya, laki-lakinya kada alim bang. Nah itu tuh bila ahli ibadah kada alim, dipikir laki-laki tadi mun berzina tagana dosanya pada minuman keras. Sebab taringan minum-minuman keras inya seorang aja yang terlibat. Kalau berzina kan kau orang ujarnya nih yang jahil nih. Minumnya minuman keras tadi. Sakalnya bah mabok dia berzina aja, sakalnya ujung-ujungnya. Bah tuh kan takutan ya membunuh pulang akhirnya. Bah berzina takutan supan dibunuhnya pulang bini-bini tadi. Nah, maka disebut ummul khaba'is namanya. Minum-minuman keras ini mendatangkan kejahatan-kejahatan yang berantai. Yang berantai aja kita. Paman syaribaha, barang siapa meminum akan minum-minuman keras, lam tuqbal salatuhu, kada diterima salat 5 waktunya, arba'ina yauman, 40 hari. Nah, 5 waktu aja kada diterima, apalagi sembahyang sunat. Kenapa selama 40 hari? Karena selama 40 hari hanyar hilang cairan yang minuman keras itu di awak kita. Hanyar hilang. Selama masih 40 hari belum hilang lagi. Nah, itu. Jadi 40 hari kada diterima sembahyang kita. Berarti dalam keadaan dalam murka Allah. Mati dalam 40 hari itu, mati dalam keadaan kada beriman. Nah, makanya kita cepat bertaubat tuh, mensadar cepat bertaubat. Dimuntahkan kah di apa, kayak apa, puasa kah, mun hendak selamat tuh. Nah, kita kada tahu siapa tahu mati selama dalam kurun waktu 40 hari ini tuh. Mati dalam keadaan yang dimurka oleh Allah, sembahyang kita kada diterima Tuhan. Pain mata, lalu orang tadi mati, wahya fi batnih, sedangkan inya masih dalam keadaan kurun waktu 40 hari di batni, maksudnya mata mitatan jahiliyatan, maka matinya dalam keadaan mati jahiliyah, mati yang dalam keadaan budel kayak belum bersyahadat tuh matinya, mati jahiliyah aja kita, mati orang yang seperti belum bersyahadat. Nah, dan selama kurun waktu 40 hari ini tuh. Jadi jangan dicoba-coba minum-minum kada bagus itu, jangan dicoba-coba.
Nah ini pergaulan pian nih, makanya kalau kita beranak, pergaulan tuh anak penting benar. Jangan sampai tak biasa keluar malam. Bila ini sudah sekali tak cobai, anak mendua kali itu. Karena di luar itu bilanya kada tak jaga, rame, syaitannya banyak, dunianya macam-macam. Nah yang maulah anak kita tuh katuju keluar malam. Bila sudah tamu mulai ngalih menagur kena pian. Tampulu belum dimulai, jaga supaya inya rame di rumah, adakan kegiatan di rumah yang rame. Jadi abah lawan kuitan tuh hubungan tuh harus dekat, jangan hubungan jauh. Anak bila panjang dan kuitan ngalih benar, kenapa? Kuitan merangut terus. Jadi jangan merangut-rangut. Kuitan tuh bila melihat anak rame, begayaan, beremian, bertawaan. Jadinya bila ada apa-apanya mudah curhat ke kuitan. Ada masalah pandir kuitan, jangan kau orangnya pandir. Curhat dengan kawannya. Nah, dijulungi kawannya rokok, julungi kawannya macam-macam. Betul ada binian curhat, ujung-ujungnya curhat-curhatan dah. Nah, gara-gara di luar curhat kita pemulaan sang gitu lah. Sekalinya curhat-curhatan ujung-ujungnya. Jadi anak kita tuh didekati, diparaki. Nah, apalagi sudah balik pindah kayano itu diparaki, dikawani ya kita. 3 macam lah yang kita tanyakan kepada anak kita tuh dalam sehari ini tuh. Nah, ini merasa bisa anak yang kita wajib tahu. Pertama, di mana inya sekarang? Imbah kita sembahyang zuhur, di mana inya sekarang? Di mana inya sekarang? Bahasa Inggrisnya where? Di mana? Ya juga. Nah, kalaunya pertama, yang kedua, apa yang inya gawi sekarang? Majaya amal, apa yang inya gawi sekarang? Kita wajib, karena itu masih dalam tanggungan kita, dalam pendidikan kita. Napa inya gawi sekarang nih? Yang ketiga, apa inya gawi nah? 2 sudah. Yang ketiga, siapa kawan akrabnya? Wajib juga kita tahu. Donald Trump kah kawan akrabnya? Siapakah? Donald Bibik kah? Nah, harus dilihat 3 macam saja. Kalau kita berhasil mempertanyakan dan tahu jawabannya, dari sejak awal kita tahu jawabannya, mudah kita membimbing. Jangan sampai sudah bersisingut anak hanya tahu kita, sekalinya anak kita ini bakawan lawan ini itu segala macam. Nah, 3 macam ini nah. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, al khamru jima'ul ismi. Bermula khamar itu mengumpulkan banyak dosa. Nah, mengumpulkan beberapa dosa. Kumpulan dosa aja kita nah, kumpulan. Jima'ul ismi, kumpulan dosa. Jadi minum-minuman keras itu di situ kumpulan dosa. Nah, dasar bujur ya, minuman keras ini kan macam-macam aja kalau bejina iya, bejudi iya, lengkapin situ. Bakal hiannya juga. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, syaribul khamri mal'unun. Bermula orang yang sudah minum minuman keras, mal'unun, dilaknat, karena laknat. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, syaribul khamri, orang yang minum minuman keras, ka'abidil wasani, nang kaya penyembah berhala. Nah, salama inya masih minum minuman itu kada bertaubat, dihukumi penyembah berhala, berarti imannya kada ada toh. Wa syaribul khamri, dan bermula orang yang minum minuman keras itu, jar Nabi, ka'abidillat lata wal uzza, seperti penyembah Lata dan Uzza, itu naran berhala bahari. Wa qala alaihi salatu wasalam, jadi kawan diambil pemahaman lah, orang yang minum minuman keras ini sudah berada di wilayah luar iman nih kita. Nah, jadi kita hati-hati, kita biasa keluarga ketujuh minum-minuman keras, anak kita jangan sampai dijapainya. Itu menjangkit kena. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, syurbul khamri, bermula syurbul khamri itu gimana? Minum minuman memabukkan, faqad kafara bima anzalallahu ta'ala, sungguh orang tersebut kafir. Salah baca bahasa nah, ada man nih, kada terlihat man situ, man syaribal khamra, nah gitu nah, kada terlihat imannya tadi ada.
bila ada man syarabul khamri dibaca, kalau ada man syaribal khamra berarti fi'il madhi lah. Man syaribal khamra, barang siapa minum minuman memabukkan, faqad kafara, sungguhnya kafir. Bima anzalallahu ta'ala ala anbiya'ih, kafir terhadap kitab-kitab yang diturunkan Allah meliwat para nabinya. Wa man sallama, barang siapa memberi salam, ala syaribil khamri, atas orang yang minum minuman keras, memberi salam, mabuk, assalamualaikum jibian. Kada usah tinggalkan aja jauh-jauh, kalau usah diberi salamnya kada kau menyahut juga. Kita beri salam sekalinya jangan. Maka memberi salam itu au safahahu, apalagi menyalamani pulang. Memberi salam dan menyalamani. Nah beda kalau orang misalnya main catur aja kah atau main bejudi apakah itu masih kawa diberi salam karena masih ada akalnya. Apalagi main catur itu kan akalnya tingkat tinggi ya kalau. Nah, berpikir keras benar, kita beri salam ada harapan bagus saja. Nah, tapi kalau yang orang mabuk ini akalnya kadada, bahkan imannya kadada, kenapa diberi salam? Jadi barang siapa memberi salam kepada orang yang minum minuman keras, waktu minum minuman keras, waktu minum itu nah, lah amunnya sudah ampih lain lagi kisahnya. Aw safahahu, atau menyalamani, bersalaman lawan orang itu. Ahbatallahu ta'ala amalahu arba'ina sanatan. Nah, kita tahu empat, Allah gugurkan pahala ibadah kita 40 tahun. Jahakun bala ya Allah. Jahakun bala itu bahasa Indonesia, bahasa kita Banjar, bahasa Arabnya na'udzubillahi min dzalik. 40 tahun kita gara-gara bersalaman non, tapi nya hartan mabuk lah. Nah, itu. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, la yajtami'u al-khamru wal imanu, kada berkumpul khamar itu yang memabukkan itu, wal imanu dengan iman, fi qalbi imri'in, pada hati seseorang abada selamanya. Jadi khamar yang memabukkan dan iman kada mau tak kumpul dalam dada seseorang. Pemahamannya waktu mabuk iman kada ada. Nah itu. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, man syaribal khamra, barang siapa minum, ini sudah minum, sudah tertaguk, minum minuman keras, hatta yazila aqluhu, sampai yazila aqluhu, hilang akalnya. Sampai hilang akalnya berarti itu separuh botol lah sudah hilang akal. Nah, mun sabutulan bang begini nah, ya'tihi asyaitanu fi duburih arba'ina marratan. Nah, maka menggawi oleh setan lewat duburnya, lewat belakangnya, diperkosa setan. Berapa kali setan perkosa? Arba'ina marratan, 40 kali. Nanti orang mabuk tuh bila berjalan model kayak jajarunjong lo kok nyebak dihantam setan tuh bang. 40 kali ya, noh jajarunjong. 40 kali setan hantam. Kama ya'tir rajulu imratahu, sebagaimana laki-laki menghubungi istrinya. Nah, mau sampai 40 kali itu kan berdiri bini ya kalau nah sama kita 40 ya jerunjong tuh nah setan hantup lagi nah selesai dah tuh. Hanya kita tahu ya kalau. Jadi hati-hati mun hendak jadi bangsa setan, ayo aja situ minum sampai mabuk. Gawi setan sudah tuh. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, la'ana, ainnya bertasdid lah, la'anallahu al-khamra, Allah melaknat minuman keras, dilaknat Allah. Wa syaribaha, dan yang meminumnya. Wa saqiyaha, dan yang menuangkannya. Ya tukang tuangi aja sih itu tukang sorong, meminum kada pak, tukang sorong, tukang tuangi, kana juga dapat. Wa bai'aha, dan penjualnya. Aku kada apa-apa cuma jualin aja. Sama aja. Wa mubta'aha, dan yang tukang tukari, pembelinya aja kita. Tukang pesan, membeli. Wa asiraha, tukang peras. Nah, produsennya tukang peras. Wa mu'tasiraha, tukang pesan minta perasakan. Wa hamilaha, tukang bawa, buat pengapasannya nih. Masuk juga ini tukang bawa. Wal mahmulata ilaih, yang minta bawaakan, sangkut juga. Nah, wa
akila samaniha, dan yang tukang makan duit hasil penjualannya. Nah, anak bini di rumah tahun 4 juga karena laknat. Anak bini kita kada berjualan itu, cuma nya menerima hasil jualan itu tahun 4 juga karena laknat. Nah, hari ini paling banyak 3 bab kita tuntung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.